Pengadilan Tipikor hari ini menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus pemufakatan jahat kasasi Ronald Tanur. Vonis dibacakan untuk 3 terdakwa, ex-pejabat Mahkamah Agung Zaraf Rikar, Ibu Ronald Tanur Mayriska Wijaya, dan kuasa hukum Ronald Tanur Lisa Rahmat. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat siang Rona, apakah sidang vonis sudah dimulai? Ya, baik Vera, untuk sidang putusan dari kasus vonis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada siang hari ini memang seharusnya dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, baru sekitar 5 menit tadi yang lalu, Vera, kami melihat adanya kedatangan dari para terdakwa, yakni dimulai dari kedatangan Mayriska Wijaya yang merupakan ibunda dari Ronald Tanur, kemudian barusan 1 menit yang lalu kami juga melihat kedatangan Zaraf Richard yang merupakan mantan petinggi dari Mahkamah Agung, juga hadir mengenakan rompi pink dan langsung memasuki ruang sidang, yakni ruang sidang Muhammad Hatta Ali di belakang saya saat ini. Namun hingga saat ini kami masih menantikan kedatangan 1 terdakwa lagi, yakni Lisa Rahmat yang merupakan mantan kuasa hukum dari Ronald Tanur itu sendiri. Karena memang tadi sejatinya seharusnya untuk sidang kali ini harusnya dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, namun karena alasan ketidaksiapan maka diundur di jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk para majelis hakim yang hari ini akan memutus vonis bagi ketiga terdakwa tersebut, yakni diantaranya adalah untuk hakim ketuanya ini adalah Rosihan Rangkuti, kemudian ada hakim anggota 1 dan juga hakim anggota 2. Hakim anggota 1 ini ada Purwanto Abdullah, kemudian hakim anggota 2 ada Sigit Hermawan. Maka dari itu di dalam ini juga info yang kami dapatkan ini masih belum dimulai karena masih menunggu Lisa Rahmat. Dan memang dari awal mula kasus ini, Vera, jika kita melihat bersama-sama bahwa ini diduga kuat adalah permufakatan jahat ataupun persekongkolan di antara Zaraf Richard, Mayriska Wijaya dan juga Lisa Rahmat untuk membebaskan Ronald Tanur, di mana di sini diduga bahwa Mayriska Wijaya yang merupakan ibu Ronald Tanur ini memberikan perintah kepada Lisa Rahmat agar membereskan kasus vonis bisa lebih ringan begitu untuk anaknya Ronald Tanur. Dari situlah Lisa Rahmat ini akhirnya mencari seseorang yang bisa dipercaya, yakni akhirnya menemukan Zaraf Richard yang merupakan saat itu memiliki jabatan tinggi di Mahkamah Agung untuk nanti bisa berkomunikasi kepada pihak dari Pengadilan Negeri Surabaya. Dan ketika diputuskan ternyata vonis bagi Ronald Tanur kala itu tiba-tiba ini menjadi bebas, dan hal ini menjadi kontroversial dan juga viral di media sosial yang akhirnya ini menarik banyak perhatian publik. Dan ternyata setelah ditelaah kembali dan diusut kembali kasusnya, akhirnya 3 hakim yang memutus perkara dari Ronald Tanur ini ternyata terbukti menerima suap. Dan memang hal tersebut juga ini akhirnya berkepanjangan karena ini memang berawal dari kasus Ronald Tanur yang sebetulnya terbukti membunuh kekasihnya sendiri Dini Sera, namun tiba-tiba divonis bebas. Dan jika kita melihat juga dari dakwaan yang didapatkan oleh ketiga terdakwa hari ini, dari mulai dakwaan untuk Zaraf Richard ini ia dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 20 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah, di mana jika ia tidak dapat membayarkan dendanya tersebut maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan. Dan selain itu juga Zaraf Richard ini yang memperkuat bahwa ia bisa dihukum selama itu oleh jaksa penuntut umum ini karena memang ia adalah bagian dari seorang pejabat tinggi di institusi penegak hukum yang bisa dinilai adalah institusi tertinggi di Indonesia begitu ya. Maka dari itu ia mencederai kepercayaan publik dan juga dinilai melanggar pasal 6 ayat 1 dan pasal 12 Jungto, pasal 15 Jungto, pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan selain itu juga yang memperkuat adalah adanya bukti-bukti berupa uang yang mana ini senilai 915 miliar rupiah ditemukan di rumah Zaraf Richard, dan kemudian ini juga bisa dinilai ya bahwa angka ini fantastis dan juga hampir mencapai 1 triliun rupiah. Selain itu juga di rumah Zaraf Richard ini juga ditemukan barang bukti bahwa ia memiliki 51 kg emas antam. Dan tentu saja ini juga berhubungan dengan dakwaan kepada Lisa Rahmat yang kala itu menjadi kuasa hukum dari Ronald Tanur, di mana Lisa Rahmat ini dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 14 tahun penjara. Di sini juga Lisa dituntut untuk mencabut profesinya sebagai advokat atau kuasa hukum, dan juga Lisa ini juga akan dimiskinkan begitu ya terkait dengan harta yang sudah dia dapatkan. Dan selain itu di samping itu adalah Mayriska Wijaya yang merupakan ibunda dari Ronald Tanur, ini juga
ia dituntut 4 tahun penjara dengan membayar denda sebanyak 750 juta rupiah, yang mana jika ia tidak dapat membayar dendanya tersebut, maka ia nantinya harus diganti dengan 6 bulan kurungan penjara, di mana memang diyakini bahwa Meriska Wijaya ini adalah orang pertama yang justru memang meminta kuasa hukum anaknya ini untuk menghubungkan dengan Zaroh Richard dan juga para hakim-hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan jika kita melihat, Vera, apakah nantinya akan ada banding atau tidak, dan nantinya apakah kedua ataupun ketiga dari terdakwa tersebut akan langsung mengajukan banding, kita masih nantikan bersama-sama begitu ya. Namun memang untuk banding ini sendiri juga harus langsung diutarakan begitu, karena memang waktunya hanya sekitar 7 hari setelah putusan tersebut. Jadi maksimal mereka bisa mengajukan banding 7 hari setelah putusan ini keluar. Dan memang ini juga berkesinambungan bahwa mereka mungkin saja nanti akan mengajukan banding, karena jika melihat dari pledoi yang sudah mereka utarakan di persidangan sebelumnya, yakni sekitar tanggal 10 Juni 2025 kemarin, di mana untuk Zaroh Richard ini mengaku dalam nota pembelaannya atau pledoi, ia merasa bahwa menyesali perbuatannya dan juga meminta maaf kepada institusinya, yakni Mahkamah Agung, karena juga mencederai kepercayaan rakyat saat itu. Selain itu juga Zaroh mengaku bahwa di usianya yang saat ini sudah 63 tahun, ia seharusnya sudah pensiun, namun malah tersangkut kasus yang saat ini ada. Bahkan kasus ini pun juga diduga bahwa Zaroh Richard ini terbukti mengumpulkan uang senilai 915 miliar pun bukan hanya dari kasus Ronald Tanur saja, kasus suapnya ini, namun memang dia terlibat suap sejak tahun 2012 hingga sekitar tahun 2022. Namun di satu sisi pembelaan lainnya lagi dari Zaroh Richard ini adalah pihaknya mengaku bahwa ia tidak mengikuti persidangan Ronald Tanur secara menyeluruh ataupun secara detail. Maka dari itu ia tidak bisa mengakui bahwa memang keputusan dari majelis hakim yang saat itu memutus Ronald Tanur ini adalah atas arahan dari Zaroh Richard. Namun ia meyakini bahwa putusan yang diberikan pada Ronald Tanur kala itu adalah putusan yang memang diyakini dari hakim ketua di Pengadilan Negeri Surabaya kala itu. Dan jika kita melihat juga pledoi ataupun nota pembelaan dari Lisa Rahmat, ini juga tidak jauh berbeda dan cukup dramatis begitu ya, karena juga diikuti dengan isak tangis juga, sama halnya dengan Meriska Wijaya, di mana jika Lisa Rahmat ini ia meminta kepada majelis hakim untuk membebaskannya secara penuh, kemudian mengembalikan harta dan martabatnya, kemudian juga Lisa Rahmat ini meminta agar profesinya sebagai advokat ini tidak jadi dicabut begitu. Meskipun memang ada bukti dari jaksa penuntut umum bahwa memang Lisa Rahmat ini melakukan persekongkolan dan juga menyuap 3 hakim yang saat itu memutus ataupun memvonis Ronald Tanur bebas. Kemudian di satu sisi juga Meriska Wijaya sebagai ibunda dari Ronald Tanur ini juga sempat menangis di depan majelis hakim dan juga memohon kepada majelis hakim untuk membebaskannya dari tuntutan 4 tahun penjara, dikarenakan ia merasa bahwa ia difitnah dan saat itu ia merasa dijebak oleh teman sekolahnya sendiri ya, yang mana ini merupakan Lisa Rahmat, yang mana Lisa Rahmat ini juga adalah kuasa hukum dari anaknya, di mana ia merasa bahwa ia diseret-seret ke dalam kasus ini padahal ia tidak merasa menyuap Lisa Rahmat dan juga 3 hakim yang memutus vonis ataupun persidangan dari Ronald Tanur itu. Nah, memang dari keterangan dari Meriska sendiri, ia juga mengatakan dia memberikan uang sebanyak 1,5 miliar rupiah kepada Lisa Rahmat ini bukan untuk menyuap, namun untuk fee ataupun untuk membayar jasa dari Lisa Rahmat yang telah bersedia menjadi kuasa hukum putrinya. Jadi putranya maksud kami ya, karena ini Ronald Tanur begitu. Nah, maka dari itu kita sama-sama nantikan bersama-sama, Vera, nanti apakah putusan dari majelis hakim hari ini akan jauh lebih ringan ataupun justru akan jauh lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sementara demikian, Vera, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rona Marina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.